Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Krisma Yuwanti dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai dan norma sosial. Menurut Surjono Sukanto, nilai adalah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai suatu yang dianggap baik dan buruk. Nilai juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak dan merupakan kumpulan patokan atau standar. Nilai sosial dianut oleh suatu kelompok sosial. Suatu nilai akan dipertahankan dalam masyarakat jika nilai tersebut memiliki daya guna fungsional, yaitu mempunyai manfaat bagi masyarakat. Nilai sosial dalam masyarakat bersumber dari 3 hal, yaitu Tuhan, masyarakat, dan individu. Berikut beberapa jenis nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, nilai sosial berdasarkan fungsinya. 1. Nilai integratif adalah nilai-nilai yang akan memberikan tuntutan atau mengarahkan seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. 2. Nilai disintegratif adalah nilai-nilai sosial yang berlaku hanya untuk sekelompok orang di wilayah tertentu. Nilai sosial berdasarkan cirinya. 1. Nilai dominan dan nilai yang mendarah daging atau internalized value. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Nilai yang mendarah daging atau internalized value yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Nilai sosial menurut Profesor Notonegoro. Yang pertama adalah nilai material, 2 nilai vital, 3 nilai kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya, uang, rumah, dan payung karena berguna bagi jasmani manusia. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contoh nilai vital bagi abang ojek online adalah motor, handphone, dan paket data atau kuota. Karena jika tidak ada ini, maka ojek online tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Nilai kerohanian yang pertama adalah nilai religius, yaitu nilai yang diyakini kebenarannya. Contohnya adalah agama. 2. Nilai estetika, yaitu nilai keindahan yang bersumber dari perasaan. 3. Nilai moral merupakan nilai mengenai baik buruknya suatu perbuatan. 4. Nilai kebenaran atau empiris merupakan nilai yang bersumber dari proses berpikir menggunakan akal sehat dan sesuai fakta-fakta yang terjadi. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Pelanggar norma akan diberikan sanksi. Berikut macam-macam norma sosial dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma kebiasaan, dan kelima, norma hukum. Norma agama merupakan norma yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Peraturan dalam norma ini berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan, berisikan perintah dan larangan. Pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi berupa dosa. Artinya sanksinya bersifat tidak langsung. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang berpengaruh pada hal-hal yang berkenaan dengan tingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggar norma ini akan dikenakan sanksi berupa celaan atau kritikan.
Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama dan menjadi sebuah kebiasaan secara sadar atau tidak. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Pelanggar norma ini akan dikenakan sanksi yang tegas berupa denda atau dimasukkan ke penjara. Adapun tingkatan norma sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Cara atau norma usage adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Cara atau usage merupakan norma yang paling lemah daya ikatnya dibandingkan norma lainnya, karena pelanggar norma ini akan mendapatkan sanksi celaan atau ejekan. Kedua adalah norma kebiasaan atau folkways, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Orang yang melanggar norma ini biasanya batinnya tidak tenang dan akan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Sanksi yang diberikan berupa teguran. Ketiga adalah norma tata kelakuan atau mores, adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Pelanggaran terhadap norma ini sanksinya berat, misalnya diusir dari desa. Keempat adalah norma adat istiadat atau custom, adalah tata kelakuan yang telah mendarah daging dan berakar kuat dalam masyarakat, serta memiliki kekuatan yang mengikat. Pelanggar adat istiadat akan dikenakan sanksi yang berat seperti dikucilkan atau diusir dari masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.